pergeseran paradigma pembangunan. Tadi saya katakan bahwa pembangunan pada periode lalu dengan sekarang itu beda. Apa yang bergeser terutama dalam konteks berpikirnya dalam pembangunan? Ya. Kita bandingkan antara abad 20 dengan abad sekarang, abad 21. Sekarang kita hidup di abad 21. Apa sih yang berubah dalam konteks paradigma pembangunan? Kita bisa lihat di sini. Ya. Paradigma pembangunan di periode abad 20 lebih pada pertumbuhan ekonomi. Hanya fokus kepada kesejahteraan yang sifatnya jangka pendek. Pengambilan keputusan sifatnya terpusat. Mengandalkan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menekankan kepada kompetisi, dominasi, paternalistik. Jadi ini ruang-ruang sentralisme di dalam paradigma pembangunan abad 20. Sekarang kita sering dengar yang ini dalam konsep paradigma pembangunan. Kita kalau bicara pembangunan selalu bicara tentang kelestarian ekosistem. Artinya kita bicara keberlanjutan jangka panjang. Kalau pembangunan lebih ramah terhadap lingkungan, berarti generasi selanjutnya bisa menikmati. Tidak seperti paradigma pembangunan abad 20. Jadi sekarang kalau kita bicara pembangunan, ada pergeseran paradigma berpikir dalam pembangunan. Lebih mengarah kepada kelestarian ekosistem, keberlanjutan jangka panjang. Kemudian memberi tanggung jawab lebih besar kepada masyarakat lokal. Kalau dulu kita bicara one man show di pemerintahan. Kalau sekarang partisipasi masyarakat semakin ditekankan. Pendekatan pembangunan yang berkeadilan, yang bisa menjamin kemerataan adalah pembangunan yang memberi peran lebih banyak kepada masyarakat lokal. Kita kritis sekarang terhadap pengetahuan dan teknologi. Teknologi harusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Teknologi tidak berkembang sendiri, tapi teknologi adalah berkembang untuk kemanfaatan masyarakat. Sekarang kita bicara digital, bagaimana digital informasi bermanfaat kepada masyarakat kecil. Nah, contohnya, kita bicara Gojek, GoFood, dan sebagainya, itu merupakan perkembangan kritis terhadap teknologi. Teknologi komputer dimanfaatkan lebih kritis sehingga bermanfaat kepada kelompok-kelompok kecil. Nah, itu salah satu bentuk program pembangunan yang berubah di abad 21. Menekankan kepada kerjasama. Gojek, GoFood itu konsep-konsep kemitraan. Bagaimana perdagangan online itu kemitraan. Nah, ini teori ini sudah ditulis sejak tahun 80-an. Sekarang kita melihat bagaimana perubahan dari konsep paradigma ini. Oke? Artinya dalam konteks berpikir harus berubah cara berpikirnya. Kita tidak lagi terlalu berpikir dalam konteks keras seperti seorang engineer yang seakan-akan bisa merekayasa kehidupan. Tidak. Yang ada adalah konsep belajar. Semua berubah sesuai dengan perkembangannya. Semua merupakan intellectual constructivism. Artinya terjadi perubahan kecerdasan yang bertahap. Semua belajar. Dan semua berubah dari proses belajarnya. Itu berpikir lunak. Ya, kalau dulu keras ini seakan-akan profesionalisme. Ada masalah bisa ada solusi. Di sini kita tidak bicara solusi yang mutlak berarti selesai. Tidak ada kata akhir dari sebuah solusi. Semua bersifat step by step. Selesaikan yang bisa diselesaikan, persoalan baru diselesaikan, terus seperti itu. Melalui proses pendekatan belajar. Tuntutan proses belajar. Ya. Dalam paradigma pembangunan baru, kita tidak lagi seperti seorang engineer yang berpikir keras, berpikir kaku. Tapi dia lunak dan lembut atau lentur. Berkembang sesuai. Jadi istilahnya melalui proses social learning. Belajar dalam sosial. Anda mungkin belajar di mata kuliah yang lain, kewirausahaan sosial dan sebagainya. Itu merupakan konsep-konsep baru yang mendorong perubahan SDM
ke arah berpikir lebih soft, lebih lunak, lebih lentur, tidak kaku. Kalau dia tamat di sini, dia bisa bekerja di mana saja. Tidak kaku. Saya tamat ini harus bekerja ini. Saya tamat ini harus bekerja ini. Tidak. Jadi dalam konteks paradigma pembangunan yang baru, dia harusnya lebih fleksibel, elastis.